Sahabat RPK, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sahabat RPK, saya Julia. Sesaat lagi akan mengudara salah satu program terbaik kami, Yesus Jawaban. Selamat mendengarkan. Semoga program ini menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu Shalom, selamat malam sahabat RPK, dimanapun Anda dapat mendengarkan program kesayangan kita, Yesus Jawaban. Pada radio kesayangan kita, RPK 963 FM Jakarta. Senang bertemu kembali dengan sahabat RPK. berikan ku Yang melayani pada malam hari ini adalah saya, Ronald Panjaitan, ditemani dengan Bapak Pendeta Dr. Solider Siringo-Ringo. Selamat malam Pak Solider. Selamat malam sahabat RPK. Dan Bapak Pendeta Doni Bawole. Selamat malam Pak Pendeta Doni. Selamat malam Pak Ronald dan selamat malam sahabat RPK di mana saja Anda berada. Shalom. Sahabat RPK yang sedang mendengarkan siaran malam hari ini, Anda dapat memiliki pergumulan dan bila mana itu yang terjadi dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021 800 444, 021 800 444 atau SMS di nomor
08151 800 444. 08151 800 444. Kami bersedia untuk mendengarkan, membahas dan mendoakan bersama sahabat RPK hingga pukul 10 malam nanti. Sahabat RPK dapat juga menghubungi kami di nomor 081 2929 10064. 081 2929 10064 dengan Ibu Tantra dan tim konselor kami siap melayani dan mendoakan Anda. Demikian juga program ini dapat diikuti melalui live streaming di YouTube di channel RPK FM 96,3 juga dengan aplikasi di HP yaitu Radio Pelita Kasih. Sahabat RPK yang dikasihi Kristus, malam hari ini topik pembahasan dan perbincangan kita adalah bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Namun sebelumnya kita akan memulai dengan berdoa bersama untuk mengundang Roh Kudus memimpin kita semua. Dan saya undang Pendeta Doni Bawole untuk membawakan doa buka. Silakan Pendeta. Mari sahabat RPK, kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami akan mulai acara program Yesus Jawaban. Malam ini kami minta penyertaan Roh Kudus untuk setiap kami, baik Pak Ronald, baik juga Pak Solider, Pak Pendeta, saya sendiri juga, ataupun setiap kami pendengar, sahabat RPK di mana saja berada, biar Engkau mengurapi kami dan berkatilah kami untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. 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 Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya persilahkan Pendeta Solider untuk menyampaikan ulasannya dan firman Tuhan yang mendasari topik kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta Solider. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Dr. Ronald Panjaitan yang menjadi moderator malam ini. Selamat malam Pak Pendeta Doni Bawole. Selamat malam para sahabat SPK di seluruh Nusantara, bahkan mungkin di luar Indonesia yang sedang mendengarkan ini. Topik malam ini sangat bersyukur adalah hal yang penting, yaitu bersyukur dalam segala hal. Diangkat dari firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini disampaikan pada 2000 tahun lebih, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi bukan hanya kepada jemaat di Tesalonika atau jemaat mula-mula atau gereja Tuhan atau masyarakat pada masa itu, tetapi juga pada masyarakat atau manusia pada zaman akhir ini. Terutama pada zaman akhir ini sangat diperlukan satu topik yang kita bahas malam ini, yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Sahabat RPK, banyak orang saat ini tertekan dalam situasi yang sulit. Sulit apa? Kita tahu masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Baru beberapa hari ini Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa PSBB diperpanjang lagi sampai awal Desember. Artinya belum berakhir masa sulit ini. Lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus? Apakah kita juga akan menjadi stres juga atau larut terbelenggu dalam situasi sulit yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia hari ini, termasuk kita di Indonesia? Apakah kita menjadi pesimis dengan masa depan kita? Apakah kita juga akan mengeluh, turut bersungut-sungut? Ada banyak orang juga yang bersungut-sungut dengan keadaan ini. Memang sulit. Tetapi firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Memang tidak mudah
bagi orang untuk mengucap syukur pada masa-masa seperti ini. Karena itulah, maka topik malam ini menjadi sangat menarik, sahabat RPK. Mari kita belajar bagaimana mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam bahasa Yunani berasal dari kata Eucharistio, artinya penuh sukacita, merasakan kepenuhan, terima kasih, to be grateful, feel thankful, berterima kasih, give thanks. Jadi sebuah ucapan syukur bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan dalam mulut atau melalui mulut, tapi sebuah ucapan yang berasal dari hati, di mana ucapan syukur terucap karena sadar akan kebaikan Tuhan walaupun pada masa sulit seperti ini. Ucapan syukur berasal dari hati yang tulus dan sepenuhnya. Nah, saya mau singkat di awal ini, waktu kita yang sangat singkat, mengapa kita harus mengucap syukur? Apa alasannya? Pertama adalah bahwa Tuhan Allah kita minta, itu menjadi suatu order atau perintah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Sulit mengucap syukur, iya, namun turut memberikan perintah. Kita mau hari ini mau datang belajar kepada Tuhan bagaimana caranya mengucap syukur walaupun situasi sulit. Lalu alasan yang kedua adalah mengapa kita mengucap syukur, karena itu adalah ekspresi atau manifestasi daripada iman kita. Mazmur dikatakan bahwa kita mau mengucap syukur karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dalam kitab Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada nyanyian orang Kristen begitu. Nah, kalau bagi bersyukur, ya untuk semua apa yang Tuhan sudah berikan. Itu mungkin sebagai pendahuluan dulu, Pak Ronald. Luar biasa, Pendeta Solider. Kita patut bersyukur karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Sahabat RPK, ini waktunya kita untuk bersiap jeda sejenak agar kita boleh memusatkan perhatian kita lebih dalam setelah jeda sejenak ini. Ada di hidupku, bersyukur untuk kasih setianya. Bersyukur Yesus ada di hidupku, bersyukur untuk penyertaannya. Bersyukur padanya, bersyukur padanya, pada Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, bagi Yesus segala pujian. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan alam semesta. Bersyukur Yesus ada di hidupku, bersyukur untuk kasih setianya. Bersyukur Yesus ada di hidupku, bersyukur untuk penyertaannya.
Sahabat RPK yang dikasihi Kristus, Anda masih bersama dengan kami dalam program Yesus Jawaban. Dan kita telah sampai kepada ulasan kedua atau lanjutan yang akan dibawakan oleh Pendeta Doni Bawole. Silakan Pak Pendeta. Baik Pak Ronald, saya cuma singkat saja bahwa memang bersyukur itu adalah suatu perintah, ya, perintah walaupun kita dalam keadaan apapun dalam hidup kita, apalagi dalam keadaan saat ini di mana pandemi ada, hari-hari ini kita merasa kesulitan dalam hidup kita merasa ketakutan, khawatir dalam hidup kita. Tapi perintah Tuhan kalau hari ini lewat hambanya Pak Pendeta Solider berkata bersyukur, berarti itu adalah perintah Tuhan dan harus kita lakukan hari-hari ini walaupun keadaan apapun tetap kita bersyukur. Karena apa? Karena di sana ada kuasa Tuhan. Pada saat kita bersyukur, kita mengakui bahwa seluruh kehidupan kita ini dibawa kendali dan seizin Tuhan. Amen. Mungkin itu saja Pak Ronald yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya kehendak Tuhan bersyukur, tapi itu rasa pengakuan kita bahwa segala sesuatu itu memang Allah yang melakukannya bagi kita. Baik, Ya, Pendeta. betul. Ya. Terima kasih. Ya. Bapak Pendeta, sudah ada yang minta untuk didoakan. Saya mohon kesediaan Pendeta Doni Bawole untuk mendoakan Bapak Benar Sihite dan Arlina Borusitorus. Silakan Pak Pendeta. Pak Ronald, ini Pak Benar Sihite ini memang jadi sahabat RPK ini, selalu sering kita berdoa buat Pak Benar Sihite. Luar Mari biasa. kita berdoa lagi ya, kita doakan lagi. Bapak, terima kasih Bapak, kami hari ini boleh berjumpa kembali dengan hamba-Mu, anak-Mu Pak Benar Sihite. Kami berdoa Tuhan, gangguan ginjal dan prostatnya yang dan juga ibu yang kurang sehat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Pak Benar Sihite sembuh dari gangguan ginjal ataupun prostat, dan biarlah ibu bisa sehat kembali dan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Kita patut mendoakan saudara-saudara kita dan saudara-saudara kita pun berdoa bersama kita. Selanjutnya Pendeta Solider, boleh doakan Ibu Teti di Jakarta yang mohon untuk didoakan. Silakan. Baik, kita berdoa untuk saudari kita 53 tahun, Ibu Teti. Ibu minta doa untuk keluarganya, tentunya ini bagi anak-anak dan mantu serta cucu-cucunya supaya dilindungi oleh Tuhan. Juga adik-adik mereka, ada 3 orang laki-laki sembuh dari penyakit stroke. Kaki kanannya katanya patah, mungkin depresi juga, katanya depresi. Dan berdoa untuk keluarga yang bernama Denis supaya Tuhan tolong, Tuhan sediakan jodoh baginya. Silakan. Kita percaya pada firman Tuhan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita bukan berarti adalah orang-orang yang benar, tetapi kita dibenarkan oleh Yesus Kristus, diampuni dosa kita sehingga punya hak untuk kesempatan untuk kita berdoa. Ibu Teti dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan kabulkan, supaya Tuhan jamah dan beri yang Tuhan beri, yang Ibu Teti minta. Bapak, kembali kami dalam siaran radio RPK Jakarta. Ada doa yang disampaikan oleh umat-Mu, Teti, Ibu Teti, 53 tahun di Jakarta. Mohon doa untuk keluarga pribadi, anak-anak dan mantu, serta cucu-cucu, agar Tuhan lindungi mereka. Ya Tuhan Allah kami,
di siaran yang sedang kami mengudara ini. Tuhan, Engkau Maha Kuasa untuk mendengar dan didengar oleh banyak orang di Indonesia melalui siaran radio ini. Kami berseru mohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan untuk keluarga dari Ibu Teti, agar anak-anak mereka dan menantu serta cucu-cucu mereka dilindungi, dinaungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya dan kuasa jahat, diteguhkan imannya oleh firman yang hidup yang mereka terima dari Tuhan. Sefirman adalah kekayaan yang membawa anak-anak dan menantu serta cucu-cucu mereka terlindungi oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik dari Ibu Teti. Ada 3 lelaki adik-adiknya yang ada yang sakit stroke, juga ada yang kaki kanannya patah. Kami tidak tahu apa sebabnya dan mengalami depresi. Oh Tuhan, Engkau menolong keluarga ini, adik-adik dari Ibu Teti. Tuhan, walaupun doa ini kami sampaikan melalui radio, tetapi Engkau Tuhan Maha mendengar. Kami berdoa juga untuk Tuhan, keluarga yang bernama Denis, supaya Engkau karuniakan Tuhan jodoh yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi oleh karena doa yang kami naikkan bersama di udara hari ini, malam ini, kiranya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. 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 Saya berdoa buat Pak Narto lagi, Pak Ronald ya. Silakan Pendeta Don. Bapa dalam surga, hamba bawa Pak Narto Tuhan yang sedang diisolasi di rumah Tuhan. Kami mohon Tuhan kekuatan, bahkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Demikian juga buat anggota keluarga lain yang supaya tidak terjadi penularan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menyembuhkan dan berikan kekuatan kepada keluarga ini di masa-masa isolasi ini Tuhan. Kami minta kesembuhan dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sahabat RPK, kita dengarkan sejenak lanjutan ulasan dari Pendeta Solider. Kemudian kita akan lanjutkan dengan masih ada beberapa, bahkan banyak SMS yang masuk untuk kita layani. Silakan Pendeta Solider. Baik, waktu yang sangat singkat kita akan buat lebih cepat. Sahabat RPK yang kami kasih dalam Tuhan, syukur waktu 1 jam ini kita pakai sungguh-sungguh. Selain mendengarkan firman Tuhan juga berdoa, naikkan banyak kali permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dalam hal mengucap syukur, tadi saya lanjutkan kembali bahwa untuk apa kita mengucap syukur? Tadi sudah kita dengarkan, kenapa kita mengucap syukur? Kenapa? Karena itu perintah Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Lalu yang kedua tadi, kenapa mengucap syukur? Karena itu adalah ekspresi atau dari manifestasi iman. Ucapan syukur adalah ekspresi atau pembuktian iman kita kepada Tuhan berkuasa melindungi pada masa-masa sulit ini. Di dalamnya ada terkandung iman. Iman itu membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Selain itu adalah perintah Tuhan. Ekspresikan iman. Dunia ini akan berlalu. Tidak ada satupun yang unsur-unsur di dunia ini yang akan tetap. Itulah iman kita. Karena itu tetap bersyukur. Untuk apa? Untuk hal apa maksud saya? Ada 2 hal untuk hal kita berucap syukur. Pertama, semua yang telah kita terima sampai hari ini sejak kita mulai lahir ke dunia ini, Tuhan karuniakan tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh ini tidak dimiliki oleh hewan atau ciptaan Tuhan yang lain. Kita diciptakan sempurna, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran untuk bisa berpikir.
ada perasaan untuk bisa menikmati kasih. Ada juga kehendak, dan kita diciptakan roh dalam roh. Segala yang diperlukan oleh tubuh, jiwa, dan roh kita sejak lahir sampai sekarang Tuhan beri. Itu salah satu untuk hal apa kita mengucap, untuk hal itu. Lalu hal yang kedua adalah untuk apa yang akan kita terima. Kalau yang pertama tadi, untuk apa yang sudah kita terima. Tetapi untuk hal yang akan kita terima dari Tuhan, wah ini yang luar biasa, yang harus kita amati. Banyak orang tidak tahu ini apa itu. Hal yang akan kita terima dan yang paling utama adalah ketika Tuhan berfirman bahwa dari Tuhanlah juga kehidupan kekal. Kita mendapat tempat dalam hidup yang kekal nanti, suatu tempat yang indah dan damai di rumah Bapa yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus berkata, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kembali Yohanes yang pertama berkata, janganlah gelisah hatimu. Ini sesuatu janji untuk apa yang akan kita terima ke depan. Untuk hal itu kita mengucap syukur. Terlebih karena itu, mari kita mengucap syukur. Kapan kita mengucap syukur? Setiap waktu. Baik senang atau susah, tetaplah mengucap syukur. Kita lakukan itu semua. Orang yang mengucap syukur, Tuhan berikan berkat gitu. Saya akan nanti sampaikan kesaksian pribadi dan juga kesaksian orang lain. Manfaat dari mengucap syukur. Jadi tetaplah mengucap syukur. Ekspresikan mengucap syukur itu. Bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur? Diekspresikan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Luar biasa. Baik. Ya, Kolose 3:17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mengucap syukur, mengekspresikannya tidak hanya kata-kata. Dengan kita, perbuatan kita juga baik kepada lingkungan kita. Orang yang tidak seiman dengan kita, kita tetap lakukan yang baik. Sebagai suatu kesaksian iman kita kepada orang lain, bahwa Yesus itu sungguh Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mengucaplah dalam segala hal. Amin. Jadi yang barusan saya tangkap bahwa kita perlu bersyukur untuk apa yang telah kita terima dan yang akan kita terima di dalam iman. Sebelum jeda barangkali masih ada satu yang perlu kita doakan. Pendeta Doni boleh doakan Ibu Roshan di Bukit Gading Villa. Silakan Pendeta. Bapa, terpujilah Engkau, kami bersyukur karena Ibu Roshan yang ada di Bukit Gading Villa pada usia 73 tahun. Dia bersyukur dan dia merenovasi panti jompo serta membelikan semua keperluan lansia di panti jompo. Kami bersyukur karena ada pribadi-pribadi yang melakukan ucapan syukur dengan perbuatan mereka. Diberkatilah Ibu Roshan yang ada di Bukit Gading, dan biarlah usianya 73 tahun, dia tetap kuat dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sahabat RPK, kini waktunya kita untuk jeda sejenak. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM.
Raja dunia, penebus dosa umat manusia. Kami diselamatkan karena kasih Tuhan. Hidup kami berkemenangan. Hari ini sukacita Tuhan datang. Kemuliaan-Nya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata. Yesus Tuhan berkuasa hidupku. Yesuslah Tuhan, Raja dunia, penebus dosa umat manusia. Kami diselamatkan karena kasih Tuhan. Hidup kami berkemenangan. Hari ini sukacita Tuhan datang. Kemuliaan-Nya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata. Yesus Tuhan berkuasa hidupku. Sahabat RPK yang dikasihi Kristus, kita masih bersama di dalam acara Yesus Jawaban di radio kesayangan kita, RPK 96,3 FM Jakarta. Sahabat RPK, kami perlu mengingatkan kembali bahwa Anda dapat menghubungi kami di nomor WA 081 2929 10064. 081-2929-10064 dengan Ibu Tantra dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Tim konselor kami siap melayani Anda dengan berdoa maupun konseling. Sahabat RPK, kita masih melayani yang sudah masuk SMS untuk minta didoakan. Pendeta Doni Bawole, boleh kita naikkan doa bagi Ibu Pamela di Menteng. Silakan Pendeta Doni. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat Ibu Pamela yang ada di Menteng. Dia sungguh bersyukur Tuhan karena dia boleh menjual hartanya untuk membiayai orang-orang yang menolong dalam bencana untuk bisa sekolah menjadi sarjana teologi ya Tuhan. Sebuah perbuatan kasih yang luar biasa. Kami mohon Bapa, biarlah Ibu Pamela terus diberkati dalam segala hal. Karena dia rela berkorban untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pelihara terus hamba-Mu ini dan jaga terus dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Selanjutnya Pendeta Solider, tolong didoakan Ibu, mohon maaf kalau kurang tepat, Ibu Zain atau di usia 61 tahun di Bukit Golf Pondok Indah. Silakan Pendeta Solider. Ya, kita bersyukur ada Ibu Zain usia 61 tahun di Pondok Indah Bukit Golf. Hari ulang tahun pernikahan beliau, ya keluarga suami istri bersyukur bisa membiayai juga resepsi pernikahan jemaat yang kurang mampu sebagai tanda ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, sahabat RPK, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, ada Bapak atau Ibu Bapak Zain usia 61 tahun di Bukit Pondok Indah. Kami bersyukur kepada Tuhan
di usia pernikahannya. Ya Tuhan, dia masih melakukan yang baik sebagai tanda ucapan syukur, sehingga Engkau berikan kesempatan untuk membiayai resepsi pernikahan dari 5 keluarga, 5 pasangan yang kurang mampu. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga Bapak atau Ibu Zain. Ya Tuhan, kiranya berikan kepada mereka berkat-Mu, janji-Mu untuk memberkati setiap orang yang sudah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Pendeta Solider. Pendeta Doni Bawole, kita mendapat kabar baik, ada sharing dari sahabat RPK di nomor 08773671 sekian. Silakan dibaca Pendeta Bawole. Dia mengambil ayat yang di Roma 8:28 itu. Betul. Ya kan, bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kami sungguh bersyukur kalau Dia boleh memberkati kita juga dalam menyampaikan suatu, walaupun firman-Nya singkat, tapi memberkati juga kita sebagai narasumber. Kami berdoa Bapa buat hamba-Mu ini, biar Engkau terus menjadikan dia sebagai berkat di mana saja dia berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, luar biasa. Pendeta Doni Bawole, barangkali ada yang mau ditambahkan sedikit, pendek saja. Kalau kita membaca dari 1 Tesalonika 5:18 ini, perhatikan ayat yang paling belakang itu, kata-kata yang paling belakang itu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rahasianya, ucapan syukur kita diterima oleh Bapa di sorga karena kita melakukannya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu rahasianya. Tidak ada ucapan syukur di luar itu, hanya yang berkenan karena disampaikan, dinaikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Betul. Ya. Luar biasa. Jadi di dalam nama Yesus Kristus saja ya. Iya, betul. Baik, menyenangkan sekali melayani dan memuji Tuhan dan bersyukur. Pendeta Solider, boleh satu lagi? Ada hamba Tuhan Ibu Noke Femi. Setahu saya Ibu ini juga adalah sahabat yang setia untuk bersama-sama kita dalam berdoa. Silakan Pendeta Solider. Ya, kita berdoa buat Ibu Noke Femi di Ciputat, Tangerang Selatan. Ibu berkata bahwa mohon agar kita mendoakan Bapak Pendeta, mohon bantu doa untuk sakit di pundak, di leher sampai kepala sebelah kanan, dan sakit perut sebelah kiri. Mohon kesembuhan. Sebelum kita berdoa, Ibu Noke Femi tentu jaga kesehatan dengan mengikuti juga saran-saran dokter ya. Jadi artinya untuk sakit pundak, leher itu apakah sesuatu karena kolesterol atau mungkin harus diet atau minum air putih banyak. Tetapi di atas segala upaya yang kita buat dan kita turuti nasihat-nasihat para ahli kesehatan atau para ahli kedokteran, di atas segala upaya itu, kalau kita sudah kerjakan itu, di atas segala itu ada kuasa dalam doa, ada kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Ibu Noke Femi di Ciputat, Tangerang Selatan, mohon doa kepada Engkau Tuhan untuk sakit di pundak, leher, dan juga terasa di kepala sebelah kanan, dan juga sakit perut sebelah kiri. Hamba-Mu tidak tahu persis penyebabnya atau kondisi kesehatan atau diagnosa dokter, tetapi kami terlebih dahulu bawa kepada kaki Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Ada kuasa kesembuhan Tuhan di dalam Engkau, dan Engkau mengampuni dosa, bukan hanya menyembuhkan, tapi mengampuni dosa kami, dosa umat-Mu, dosa Ibu Femi, Noke Femi, dan Engkau berikan kesembuhan kepadanya. Ampuni dosanya Tuhan, kuduskan dia,
dan Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Pendeta Doni Amin. boleh, Pendeta Solider, kita tentu bersuka cita dalam melayani permintaan-permintaan yang mohon untuk didoakan. Saya rindu untuk satu lagi. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu Sehun usia 58 di Pulau Mas. Pendeta Doni boleh tolong doakan kepada Tuhan. Kami bawa habamu Pak Sehun usia 58 tahun Tuhan, karena dia boleh bersyukur cucunya juga bisa berharuan tahun kelima Bapak. Kami bersyukur baik Pak Ibu Sehun atau Bapak Sehum yang 58 tahun dan cucunya yang 5 tahun. Tuhan, kami mohon Tuhan berkati mereka, biarlah Tuhan terus menjaga dan memelihara hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sahabat RPK, perkenankan kami sejenak untuk memberitahu bahwa kami para pelayan di dalam kasih Kristus siap melayani permohonan sahabat RPK untuk didoakan, khususnya yang berkaitan dengan topik pada malam hari ini. Sahabat RPK yang permohonannya belum terlayani akan kami doakan dalam program Pray For pukul 10 hingga pukul 11 pada malam hari ini, yaitu seusai program acara Yesus Jawaban. Tetaplah bersama kami di radio kesayangan kita, RPK 96,3 FM Jakarta. Kita akan rehat sejenak. Jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Anda masih bersama kami dari tim pelayan acara Yesus Jawaban
Dan apabila Anda rindu untuk didoakan, silakan menghubungi kami di 021 800 444 atau dalam melalui SMS 08151 800 444. Kami siap untuk melayani Anda. Baik, Pendeta Solider, barangkali ada pengalaman singkat saja mengenai pengalaman terkait dengan bersyukur. Silakan. Baik, saya singkat saja. Ada 2 kesaksian yang saya sampaikan berkat dari mengucap syukur. Kesaksian yang pertama adalah dari sahabat saya, seorang yang bernama pengacara yang cukup terkenal di Jakarta. Saya sebutkan saja namanya karena saya pernah melayani bersama-sama beliau juga dengan kesaksian itu yang saya dengar sendiri tentang mengucap syukur. Kami pernah siaran di televisi Republik Indonesia pada beberapa bulan lalu. Kesaksian ini dia sampaikan ketika firman Tuhan tentang 1 Tesalonika 5 ayat 18 disampaikan. Ia mengucap syukur 2 tahun ia mengalami sakit. Berat badannya turun drastis dan tidak ada harapan 2 tahun. Ada 1 bulan dia koma. Berat badan dari 85 kilo drastis turun di bawah 50. Singkat cerita sebenarnya dia tidak ada harapan untuk hidup. Menurut kesaksian beliau, dia bernama Bapak John Panggabean, SH, MH, Sarjana Hukum dan Master Hukum Pengacara. Ia berdoa, dia seorang Kristen. Dia tahu firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun dalam keadaan sakit, ia mengucap syukur. Ia bersama istrinya sehati dan beberapa anaknya sehati. Pada firman Tuhan ini mereka amini dan lakukan. Sehati mereka tetap mengucap syukur walaupun hopeless. Amen. Kelihatan pada waktu itu hopeless. Bahwa tidak ada pertolongan sebab dokter sudah membuat segala upaya dan uang mereka habis untuk itu. Tapi tetap dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? Dia melewati masa sulit. Singkat cerita dia sembuh. Dan dia bisa bersaksi beberapa bulan yang lalu. Dia testimoni dari dalam stasiun televisi di Jakarta. Bahwa mengucap syukur berkatnya luar biasa. Dia berkata pada doanya sambil mengucap syukur. Kalaupun engkau Tuhan mengambil nyawaku, aku serahkan kepada Tuhan, aku tetap mengucap syukur kepada Engkau Yesus Juru Selamat. Dia percaya bahwa Yesus Kristus akan memberikan sesuatu yang sudah kita sampaikan tadi. Jangan gelisah hatimu. Ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam iman Kristiani, iman kepada Yesus Kristus ada satu hal yang akan kita terima yang sangat berharga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tadi. Sahabat kita bisa baca itu. Lalu kesaksian saya adalah dari keluarga yang seorang pendeta di Kota Medan. Ayah saya pendeta dengan relatif pendapatan yang tidak didukung atau tidak mendukung untuk saya masuk ke perguruan tinggi. Ayah saya berkata pada waktu itu, "Nakku, engkau cukuplah sampai di SMA saja. Keuangan tidak memungkinkan untuk kita lanjut sebuah perguruan tinggi. Swasta itu sangat mahal. Kalau engkau mau belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa masuk dalam perguruan tinggi negeri dan uangnya maka bisa terjangkau, maka mungkin Tuhan itu jalannya, engkau akan masuk ke sana." Saya mau katakan, dalam situasi sulit itu, saya mengatakan mengucap syukur walaupun ayah saya bukan seorang yang memiliki uang yang cukup banyak. Saya percaya pada firman Tuhan, tetap mengucap syukur. Iman itu kami andalkan, saya andalkan. Bahwa mengucap syukur dalam segala hal ada hasilnya. Maka saya berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu satu firman yang selalu saya ingat. Amen. Orang yang bodoh bisa menjadi pintar. Orang yang miskin bisa menjadi kaya. Orang yang tidak berilmu bisa memiliki ilmu yang tinggi. Orang yang sakit bisa sembuh. Itu firman Tuhan yang saya ekspresikan. Lalu saya mengucap syukur. Apa yang terjadi berkat mengucap syukur? Saya sabar.
Artinya menerima kondisi atau situasi keuangan keluarga yang minim sekali. Luar biasa. Tuhan bukan luar biasa, saya masuk di perguruan tinggi negeri, dan lebih daripada itu saya diterima dalam satu instansi yang cukup bergengsi. Saya diterima menjadi pegawai Bank Indonesia, The Central Bank of Indonesia. Saya bisa diterima di sana dan saya bisa bergabung dengan banyak teman-teman di berbagai tempat, sehingga dengan di mana Tuhan taruh saya bisa ikut serta untuk berbuat sesuatu demi kemuliaan Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala. Amin. Terima kasih Pendeta Solider. Baik, jadi rupanya firman Tuhan itu bisa dihidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Pendeta Doni Bawole, mari kita layani Bapak Rudi dan Bapak Jeki, tolong didoakan berturut-turut Pak Pendeta. Bapak Rudi, Bapak Jeki. Ya, Bapak Rudi. Silakan Pak Pendeta Doni. Bapak Jeki ini sebenarnya udah sedikit doakan juga, ini sahabat RPK yang setia ini ya. Betul. Mari kita berdoa buat Pak Rudi. Kami memohon Tuhan buat Pak Rudi kesembuhan pada kakinya supaya dia boleh beraktivitas dengan lancar Tuhan, karena segala sesuatu kami dapat tanggung dalam Engkau yang beri kesembuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, buat Pak Rudi disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga hamba juga berdoa buat Pak Jeki. Pak Jeki di mana ya? Pak Jeki. Ada penyakit rasa nyeri di lambung itu. Oh ya, Pak Jeki. Di Anda ada ya? Ada Pak. Boleh parola dulu doa, saya nggak lihat nih Pak Jekinya di mana. Baik, kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Pak Jeki, juga dengan untuk Ibu Sri Wulan di Cipinang, Cipinang Besar, Jakarta Selatan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Bapa memohon agar Pak Jeki Tuhan berikan kesembuhan karena sering rasa sakit di lambung kirinya, juga di kakinya. Oh Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh yang dapat menyembuhkan bahkan yang tidak mungkin. Kami mohon agar Tuhan menyembuhkan Pak Jeki dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami datang lagi Bapak yang berkemurahan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Wulan di Cipinang Besar Selatan, yang menyatakan bahwa Ibu Narto mohon agar didoakan karena sedang dalam isolasi di rumah sakit. Oh Bapak, beri kekuatan fisik, beri juga terang bagi pikirannya, dan juga iman yang diperteguh. Dengan demikian akan sembuh dalam waktu dekat ini, dan juga anak mantu diberikan kesembuhan dan kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, waktu kita tidak banyak lagi. Saya mohon dengan singkat saja, Pendeta Solider boleh memberikan pernyataan penutup untuk menguatkan sahabat RPK. Pendek saja, kemudian diikuti dengan Pendeta Doni Bawet. Silakan. Ya, percayalah firman Tuhan. Percayalah kepadanya, maka engkau tidak akan kecewa. Kalau firman Tuhan memerintahkan kita mengucap syukur dalam segala hal, maka doa-doa yang disampaikan malam hari ini kita sudah naikkan bersama-sama, akan Tuhan jawab. Dan bukan karena kebenaran kita doa itu dijawab. Yang sakit disembuhkan, yang belum dapat jodoh diberikan jodoh. Bukan hanya karena kebenaran kita, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Kita sudah setia di dalam firman Tuhan, mengucap syukur. Walaupun jodoh belum datang sekarang, mengucap syukur. Walaupun sakit isolasi karena COVID tadi, juga mengucap syukur sampai engkau sahabat RPK, Tuhan karuniakan kesembuhan. Itu saja dari saya. Amin. Tetap mengucap haleluya. Amin. Terima kasih. Sahabat RPK yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apabila sahabat mau hidup dalam kemenangan, lakukan ini. Ucapkan syukur. Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kita terus mengucap syukur karena kita tahu bahwa di balik ucapan syukur itu ada kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita semua yang melakukannya, ucapan syukur itu.
Keadaan baik atau tidak baik, lakukan ucapan syukur di dalam Yesus Kristus. Yang terutama di dalam Yesus Kristus lakukan ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Sahabat RPK yang dikasih Kristus, tiba saatnya bagi kami untuk pamit diri. Para pelayan pada malam hari ini, saya Ronald Panjaitan dan Pendeta Solider Siringo-Ringo, serta Pendeta Doni Bawole, mengakhiri bincang-bincang kita malam hari ini. Sampai bertemu Selasa depan pukul 9 sampai pukul 10 malam dalam program Yesus Jawaban. Dan jangan lupa sahabat RPK, doa-doa yang belum kami layani akan dilayani dalam program Pray For seusai program Yesus Jawaban pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa, mohon kesediaan Pendeta Solider untuk berdoa. Tutup, silakan. Sahabat EPK, Bapak Moderator, Bapak Dr. Ronald Panjaitan, Bapak Pendeta Dr. Doni Bawole, para operator dan sahabat RPK khususnya yang mengikuti doa pada hari ini dan sudah menyampaikan doa. Mari kita tutup pertemuan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat karunia Tuhan yang sudah menyertai kami. Kami sudah sampaikan firman-Mu. Kami sudah, ya Tuhan, sampaikan doa-doa permohonan kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Berkatilah para sahabat RPK, supaya mereka disembuhkan. Supaya apa yang mereka minta, jodoh, supaya Engkau tolong, berikan jodoh terbaik. Apa yang sedang sakit di dalam mereka alami, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa permohonan kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Amin. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, pahitnya kenyataan dan tak mampu